Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas kesempatannya karena saya dapat berbicara kembali di sini. Sebelumnya, perkenalkan saya Zidan Wifatwa Aulia dengan NPM 21010410062, berasal dari Prodi Manajemen Produksi Media. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya, rahmatnya, kita dapat berkumpul kembali di ruangan virtual ini dengan kondisi yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai quarter life crisis atau krisis seperempat abad. Adalah periode saat seseorang berusia 18-30 tahun yang merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian hidupnya di masa yang akan datang. Umumnya kekhawatiran ini meliputi masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Tidak hanya itu, orang-orang yang mengalami quarter life crisis bahkan kerap mempertanyakan eksistensinya sebagai seorang manusia. Ada juga yang bahkan sampai merasa bahwa dirinya tidak memiliki tujuan hidup. Quarter life crisis biasanya dimulai bila ada masalah orang dewasa yang muncul pertama kali pada seseorang yang akan menginjak dewasa atau biasa disebut dengan masa transisi. Ada beberapa kondisi yang sering memicu terjadinya quarter life crisis, seperti mengalami masalah pekerjaan atau finansial, merencanakan karir yang menggantung, menjalani hidup mandiri untuk pertama kali, menjalani hubungan romantis yang serius untuk pertama kali, mengalami putus cinta setelah menjalani hubungan yang serius sekian lama, melihat teman sebaya sudah mencapai impiannya terlebih dahulu, membuat keputusan untuk jangka panjang. Dan setelah mengenal penyebab quarter life crisis, ada juga tanda-tanda ketika orang-orang sedang mengalami quarter life crisis. Bisa saja ini terjadi pada Anda. Yang pertama adalah sering merasa bingung atau cemas akan masa depannya, merasa terjebak dalam situasi yang tidak disukai, sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan, kurang motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari, sulit menentukan jalan hidup yang dipilih, khawatir akan tertinggal dalam ketidakpastian hidup seorang diri, dan yang terakhir adalah merasa iri dengan teman sebaya yang sudah lebih dahulu mencapai impiannya. Orang-orang yang mengalami quarter life crisis biasanya akan mengalami kekhawatiran berlebih, depresi, bahkan frustasi karena merasa terjebak dalam ketakutan akan masa depan. Menurut penelitian dan pengajar psikologi dari University of Greenwich, ada 4 fase di mana ketika seseorang mengalami quarter life crisis. Fase pertama biasa disebut dengan fase stuck atau terjebak. Seseorang akan merasa terjebak dalam suatu kondisi, baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, hubungan asmara, atau bahkan bisa saja ketiganya. Dia akan merasa bahwa dia berada di suatu keadaan yang begitu menjerat dan tidak mudah untuk keluar dari zona tersebut. Fase kedua adalah fase kebangkitan. Pada fase ini, seseorang biasa merasa dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ketika sadar akan posisinya yang rentan, dia akan berusaha keras untuk mengejar target dan mengubahnya. Fase yang ketiga yaitu ambisi. Pada fase ini muncullah keinginan untuk memulai kehidupan yang baru. Hal ini terjadi ketika seseorang berhasil mencapai satu target dalam hidupnya dan mulai berani untuk mengejar target yang lebih tinggi. Dan fase terakhir adalah komitmen, merupakan fase timbulnya komitmen dalam diri sendiri, baik terhadap pendidikan, pekerjaan, atau hubungan asmara, atau bahkan ketiganya. Setelah kita mengenal beberapa hal tentang quarter life crisis, ada beberapa cara untuk menghadapi quarter life crisis. Yang pertama adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuang waktu Anda dan membuat Anda semakin khawatir. Alih-alih memikirkan kehidupan orang lain, mulailah berbangga atas apa yang telah Anda capai. Yang kedua adalah mulai mulai merubah keraguan menjadi tindakan. Ketika Anda bingung akan suatu hal dalam hidup, jadikan itu kesempatan untuk menemukan tujuan baru. Isi hari-hari Anda dengan hal-hal yang positif untuk menemukan jawaban atas keraguan Anda, hingga akhirnya jawaban tersebut datang dengan sendirinya. Dan yang ketiga adalah temukan orang-orang yang bisa mendukung Anda. Berada di sekeliling orang-orang yang bisa mendukung impian Anda, cita-cita Anda, juga bisa menjadi cara untuk menghadapi quarter life crisis. Dan yang terakhir adalah belajar mencintai diri sendiri. Ketika sedang terjebak dalam quarter life crisis, Anda mungkin akan cenderung mengabaikan berbagai kenikmatan yang sebenarnya Anda miliki. Padahal untuk mencapai tujuan hidup, Anda perlu menghargai dan mencintai diri Anda sendiri terlebih dahulu. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan karena keterbatasannya. Tapi sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan satu quote dari
William Shakespeare. Beliau mengatakan bahwa 10 tahun yang akan datang Anda akan menyesal atas apa yang tidak Anda lakukan, bukan karena apa yang Anda lakukan. Jadi mulai sekarang, mulailah untuk berani berinspirasi, berani melakukan apa yang Anda inginkan. Jangan sampai di masa yang akan datang Anda menyesal karena Anda tidak melakukannya hari ini. Oke, mungkin sekian dan yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.